Oke, jadi di manula itu sendiri ya memang terjadi penurunan, tetapi bukan berarti bahwa adanya penurunan itu membuat manula itu tidak bisa sehat ya secara kejiwaan ya. Tadi kan karena dopaminnya kurang sehingga fungsi kognitif dan motoriknya kurang, pengambilan memori kadang-kadang akhirnya dibilanglah jadi pikun segala macam, tetapi sebenarnya aktivitas intelektual mereka itu bisa kita stimulasi, kita bisa pertahankan ya, sehingga itu bisa memperbanyak sinaps dan dendrit yang baru ya. Nah, lebih banyak sinaps yang muncul, maka resiko kemunduran fungsi otak akan berkurang juga ya, dan itu juga akan berdampak pada kesehatan jiwa dari si manula. Jadi caranya adalah harus ada aktivitas intelektual yang menstimulasi ya. Kenapa? Makanya waktu kita ketemu sama manula ya, orang yang sudah lebih tua, kita gunakan waktu kita untuk mendengarkan ya, mendengarkan supaya dia tetap terstimulasi aktivitas intelektualnya ya. Ajak ngobrol, kemudian mungkin nonton TV bersama-sama ya, atau baca buku sama-sama. Olahraga ringan di situ. Iya, olahraga ringan sambil kita ngobrol ya. Artinya harus ada aktivitas intelektual ya. Misalnya sambil jalan olahraga, kita tanya, oh ya gimana pengalaman kakek waktu dulu soal begini, sehingga dia akan tetap aktivitas intelektualnya itu ada ya, mengurangi dampak dari penurunan akibat proses menua ya. Nah, di slide berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu punya fungsi yang berbeda ya. Untuk mahasiswa nanti tinggal dilihat bagaimana otak ini bisa dibagi dua, ada yang kiri dan kanan, bagaimana itu bisa mempengaruhi kita punya emosi ya, perilaku ya. Kemudian kalau misalnya dibagi dalam lobus-lobusnya juga, itu juga bisa kita lihat bagaimana fungsi dari lobus itu sendiri. Contohnya misalnya lobus frontal. Lobus frontal itu salah satunya adalah kemampuan untuk berpikir dan merencanakan sesuatu. Kalau misalnya itu rusak, maka seseorang tidak akan bisa berpikir abstrak, hilang konsentrasi. Sama seperti pasien-pasien gangguan jiwa pun dia hilang konsentrasi, mungkin saja bisa lobus frontalnya yang kena. Sama pengguna obat-obatan yang merusak frontal ya, lobus frontal. Contohnya misalnya orang yang minum minuman keras. Betul. Kenapa dia ngomongnya ngawur? Kenapa diminta coba pilih yang ini? Dia nggak bisa punya pertimbangan. Karena apa? Karena kemampuan otaknya juga sudah terganggu. Ya, ini ada lobus temporal, occipital, bahkan reticulating activating system. Bagaimana sistem ini yang untuk kewaspadaan kita itu juga bisa terganggu karena obat-obatan mungkin ya, atau zat-zat adiktif lainnya yang bisa mempengaruhi ya. Terutama di sini sistem limbik ya, sistem limbik lebih banyak dia untuk emosi, jadi emosi kita itu lebih banyak di sistem limbik. Jadi saya pernah punya pengalaman, Bung Sam. Saya waktu itu merawat satu pasien di bangsal neuro. Dia ketawa-ketawa sendiri, kemudian saya tanya apa ada riwayat, ternyata nggak ada. Jadi yang terserang di sistem limbiknya ya, karena stroke ya. Jadi karena stroke jadi mengalami hal seperti itu. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk memahami dari fungsi dan anatomis dari otak itu sendiri yang bisa mempengaruhi perilaku kita, bahkan kesehatan jiwa kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi terima kasih sekali, penjelasannya sangat jelas, ringkas, sehingga keinginan tahu kami dapat terpuaskan. Karena memang hubungan antara fisik, di mana kita spesifiknya kepada fungsi syaraf, otak, dengan perilaku, dan terkadang tidak jelas, namun dengan penjelasan ini kita bisa langsung memahami bagaimana substansi, gangguan kesehatan, bahkan tadi gangguan mineral di dalam tubuh dapat berhubungan dengan mental, bahkan kesehatan mental. Ya. Gitu. Jadi kalau
kalau saya bisa tambahkan lagi ya, Bung Sam, yang perlu dijaga adalah otak kita sebenarnya. Iya. Ya, kalau otak kita kasih stimulus yang positif, Iya. maka reaksinya akan positif. Tapi kalau misalnya kita kasih yang negatif, akan negatif juga yang keluar. Ya. Jadi seperti yang kitab suci katakan, Filipi 4 ayat 8, kalau nggak salah ya, semua yang manis, semua yang suci, semua yang apalagi baik, sedap didengar, itu disuruh apa? Pikirkanlah. Kalau dibilang pikirkanlah, semua itu masuk kemana? Ke dalam pikiran, ke dalam otak. Jadi biarlah stimulus yang positif yang kita masukkan, sehingga perilaku yang positif juga yang akan kita keluarkan. Kalau kita misalnya isi yang sehat, maka keluar juga jiwa yang sehat. Terima kasih. Itu integration faith and learning. Jadi terima kasih Kang Denny untuk waktunya, untuk sharingnya. Sukses selalu. Sama-sama. Dan sehat jiwa. Sehat jiwa. Pamit dulu. Sama-sama.